tidak dibenarkan polisi nyerang ke dalam kampus Hmm. atau ke dalam satu komunitas tertentu. Itu sudah berlebihan, sudah melawan hukum itu kalau menurut saya. Alasan yang mengada-ada itu, ya, Hmm. alasan yang dicari-cari Hmm. terbawa angin. Hmm. Ya harusnya angin juga sudah bisa diantisipasi. Polisi tidak jangan menempatkan diri sebagai anak kecil, sebagai orang yang kemudian sakit hati ditimpa. Dia pengayom, dia penegak hukum dan pengayom. Sebanyak 7 anggota BRIMOB telah diamankan buntut meninggalnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis. 2 di antaranya terindikasi melakukan pelanggaran berat dan terancam dipecat tidak hormat. Lantas, bagaimana proses hukum ini nantinya akan berjalan? Kita akan bahas bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore, Bang Fikar. Selamat sore. Oke, Baik, sebagai pengantar Bang Fikar, bagaimana ya, respons Anda ketika pertama kali melihat video kendaraan taktis melindas seorang pengemudi ojek online? ya. Saya kira apa namanya seharusnya meskipun gitu ya kendaraan taktis itu bagian dari kendaraan dinas gitu ya. Tetapi ketika berjalan di tempat kerumunan orang, seharusnya harusnya sih lebih berhati-hati gitu Hmm. ya. Bahwa dia punya punya apa namanya prioritas atau punya keutamaan umpamanya untuk melewati dengan membunyikan sirine atau apa gitu ya. Ya itu boleh 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 saja itu protokolnya seperti itu gitu. Tetapi di dalam apa namanya kerumunan orang apa demonstrasi atau unjuk rasa seperti itu seharusnya kehati-hatian dari pengemudinya itu lebih lebih ditekankan gitu. Nah, karena bagaimanapun juga se apa namanya sedinas-dinasnya itu kendaraan gitu ya, se apa namanya dalam sebagaimanapun dalam tugas setinggi apapun tugasnya gitu ya ya tetap kehati-hatian ya dalam kerangka pengamanan itu harus harus dikedepankan gitu kecuali dalam keadaan perang. Nah, itulah soalnya lain. Kalau perang kan dibunuh atau terbunuh, membunuh atau terbunuh kan begitu, iya kan? Kalau perang, ini kan dalam keadaan aman sebenarnya, mengamankan masyarakat gitu. Nah karena itu ketika apa sampai melindas orang gitu ya, nah, itu saya kira ini sudah kesalahan fatal gitu. Artinya tidak lagi sepenuhnya menjadi kelalaian. Biasanya orang kan kalau nabrak orang di jalanan ya di lalu lintas tuh karena kelalaian ya, Hmm. karena kelalaian menyebabkan orang luka, meninggal dan sebagainya gitu ya. Nah karena kelalaian. Tapi kalau sudah tahu itu kerumunan orang banyak gitu ya demonstran gitu, kemudian menjalankan kendaraan tidak dengan perkiraan yang seharusnya gitu ya sehingga kemudian terjadi insiden seperti ini gitu. Nah itu juga pasti akan dipertimbangkan nanti di dalam peradilan apa para tersangka ini ya para terdakwa ini nanti pasti akan dipertimbangkan seperti itu. Nah kan juga seperti juga kendaraan pada umumnya pasti ada pengaturan apa namanya pengaturan kecepatan gitu ya umpamanya dalam situasi yang aman umpamanya lancar lalu lintasnya kendaraan bisa apa di jalan tol umpamanya kan bisa di atas 60 70 orang bisa lari gitu ya tetapi ketika di jalan yang bukan tol ya paling paling apa namanya paling kencang atau paling keras gitu ya paling-paling 60. Ya, itu pun kalau memang keadaannya sepi gitu. Tetapi umumnya di jalan di dalam kota itu ya orang bawa mobil itu antara 20-30 lah gitu ya 20-30 per kilometer gitu. Itu sudah hati-hati. Nah, dengan terjadinya apa insiden seperti ini ada apa namanya insiden pelindasan orang gitu ya. Nah, ini saya kira apa namanya seharusnya gitu eh, lebih hati-hati gitu karena ada di dalam kerumunan gitu.
kendaraan itu dijalankan di dalam kerumunan. Nah, karena itu kalau kemudian sampai juga melindas orang, nah saya kira itu udah soal apa eh, antara kesengajaan dengan kelalaian itu menjadi blur gitu, menjadi apa kabur gitu. Ya, karena udah tahu apa situasinya banyak orang, tapi masih dijalankan kendaraan dengan seperti biasa umpamanya. Sehingga kemudian ya tidak bisa terhindarkan ada orang yang tertabrak. Begitu. Oke, baik. Berarti kesimpulannya tujuh anggota BRIMOB ini dalam kapasitasnya kan sebagai anggota Polri tentu akan berhadapan dengan Komisi Etik dan sebagainya. Berarti ketujuhnya ini juga akan kemungkinan akan menghadapi potensi hukum pidana, Bang Fikar. Betul, ya, karena dia petugas negara, ya Hmm? alat negara, kepolisian dalam hal ini, maka kan ada dua tingkat. Hmm. Yang pertama di apa namanya, diukur atau diuji ya dari konteks profesinya gitu. Apakah dalam profesinya sebagai polisi dia sudah menjalankan etika pekerjaan dengan benar gitu, sudah melakukan tata cara pekerjaan dengan benar ketika mengemudi, ketika apa menjalankan kendaraan apa pada situasi yang seperti itu gitu. Nah, itu yang dinilai oleh peradilan etika gitu. Jadi dalam konteks profesinya sebagai polisi, dia dinilai apakah insiden menabrak orang kemudian mengakibatkan matinya orang itu eh, kelalaian, ya, ketidaksengajaan atau justru kesengajaan. Gitu. Hmm. Nah, itu akan dilihat ya dari sudut etika profesinya. Jadi sebagai polisi umpamanya mungkin dia punya privilege dibanding masyarakat umum ketika bawa mobil umpamanya. Ketika dia membunyikan sirine di jalanan yang sepi sekalipun orang harus minggir kan begitu, ya kan? Tapi kalau apa masyarakat umum kan nggak boleh ya pakai sirine itu bahkan dilarang kecuali ambulan gitu ya kan. Nah, ini juga saya kira dinilai ya. Nah, itu yang menjadi ranahnya etika ya, ranahnya peradilan etik yang kemarin itu ya, yang kemarin apa ada PTDH segala macam itu ya, ada diperingatkan dan sebagainya. Nah, itu dalam konteks itu, dalam konteks profesinya gitu. Tetapi perbuatan ini kan juga punya dimensi lain, yaitu dimensi pidana gitu. Ada orang mati gitu, iya kan? Ada orang mati dan kematiannya itu karena ketidakhati-hatian orang lain gitu. Dan itu pidana gitu ya. Bagaimanapun juga ada kematian yang bisa dilihat peristiwanya itu sebagai kesengajaan, bisa juga dilihat umpamanya sebagai kelalaian. Nah, itu nanti yang menjadi ranahnya hukum pidana itu gitu. Jadi apa namanya? Acuannya tidak etika lagi tetapi hukum pidana. Begitu, Mas. Baik. Lalu dalam hal ini, apakah cukup dengan penindakan dilakukan pada pelaku yang ada di kendaraan taktis saja, Bang Fikar? Atau perintah atasan ini juga bisa menjadi alasan kesalahan dan menjerat atasan juga kalau dari segi hukum pidana? Ya, apa namanya? Kalau melakukan kejahatan dalam pengertian umpamanya menganiaya orang, mengambil barang orang lain, ya, kemudian melakukan pidana yang lain gitu, ya. Nah, itu eh, apa namanya? Peranan perintah itu menjadi signifikan gitu. Hmm. Artinya seorang pelaku itu bisa dikategorikan sebagai pelaku utama atau dia cuma pelaku pembantu gitu. Hmm. Ada pelaku utamanya, umpamanya eh, apa namanya apa dalam tugas-tugas tertentu ya dengan surat tugas umpamanya menjaga keamanan atau menjaga atau melakukan tindakan pada satu momen tertentu ada perintah atasannya. Nah, itu 50-50 artinya ada tanggung jawab apa profesi dalam hal ini adalah perintah itu tadi, perintah menembak atau perintah mengawasi gitu ya, atau perintah mengawasi sebenarnya ya, perintah mengawasi dan tembak di tempat kalau ada yang melawan umpamanya seperti itu kan. Nah, itu menjadi tanggung jawabnya menjadi seimbang antara dia dengan pemberi perintah gitu, antara pelaku dengan pemberi perintah. Tetapi kalau di jalanan diskresi itu menurut saya sepenuhnya ada pada
pelakunya Oke. gitu. Jadi tidak mengacu lagi pada perintah gitu sebenarnya. Nggak ada perintah suruh menggeleng orang kan, menabrak orang kan nggak ada kan. Menerti apa, menertibkan orang, menjaga keamanan dalam konteks itu kemudian umpamanya mengarahkan orang dan sebagainya. Nah itu iya gitu ya. Itu bisa dalam konteks perintah, tetapi menjalankan kendaraan dengan tidak hati-hati dan kemudian menabrak orang atau menggeleng orang, ya itu menurut saya bukan bagian dari perintah gitu. Ya artinya itu ketidakhati-hatian orang yang diberi perintah. Nah karena itu menurut saya tanggung jawab pidananya tidak bisa dipertanggungjawabkan ke atasan gitu. Karena itu persoalan di lapangan gitu. Apa diskresinya ada pada pelakunya. Ya dia mau hati-hati, mau menggiling atau mau apapun di jalanan, itu menjadi tanggung jawabnya gitu. Seperti itu. Jadi menurut saya ini bukan bukan tindak pidana yang bisa apa merupakan yang bisa melibatkan umpamanya orang yang memerintahkan. Karena nggak ada perintah menabrak kan nggak ada pasti, ya kan? Perintah mengamankan mungkin iya gitu. Tetapi ketika mengamankan dalam keadaan ramai, maka diskresi untuk mengambil tindakan seperti apa itu sepenuhnya ada pada pelaksana gitu. Jadi si pemberi perintah nggak bisa disalahkan gitu kalau dia nabrak. Kecuali perintah tembak di tempat bagi mereka yang umpamanya dilihat melawan, nah itu kalau salah tembak, nah itu atasan kena. Karena ada perintahnya tadi, perintah tembak di tempat itu, ya. Tapi ternyata yang ditembak umpamanya orang yang tidak punya salah apa-apa atau yang kelihatannya tidak melawan atau tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum gitu. Kemudian salah tembak gitu. Nah, itu tanggung jawab penembaknya. Atasan juga ikut bertanggung jawab karena perintah tembaknya gitu, bahwa kemudian pelaksanaannya salah tembak, maka kesalahan terbesarnya ada pada pelaksananya gitu. Nah, itu bisa dikaitkan gitu. Ya, tetapi kalau kalau membawa kendaraan gitu ya, membawa kendaraan dan menggiling orang, ya saya yakinlah itu tidak disengaja gitu ya. Artinya karena kelalaiannya, ketidakhati-hatiannya kemudian tergiling itu orang gitu ya, tertabrak tuh orang ya, bukan sengaja ditabrak. Saya yakin itu ya. Nah, karena itu pasti itu apa namanya areanya adalah ketidakhati-hatian si pelakunya. Begitu, Mas. Oke, lalu Anda mengatakan bahwa ini ranahnya memang masuk ke pelanggaran hukum karena efeknya kan menghilangkan nyawa seseorang seperti itu, Bang Fikar. Lalu kalau Ya, potensi pasal-pasal yang dilanggar apa saja yang kemungkinan akan dijerat pada para pelaku ini? ya. Dalam satu peristiwa ketika ada orang yang meninggal dunia, Hmm. mati, ya, kan bisa beberapa kemungkinan. Hmm. Ya, kemungkinan pertama pembunuhan, Hmm. iya kan? Pembunuhan kalau sudah pembunuhan itu pasti unsurnya ada kesengajaan kan gitu ya kan. Nah, tapi peristiwanya ini adalah ada orang mati kan gitu, ada orang mati, satu pembunuhan, Hmm. dua bisa juga penganiayaan umpamanya. Ya, pembunuhan dan penganiayaan derajatnya itu sama karena bisa juga dilakukan secara sengaja gitu. Ya, pembunuhan tidak ada yang kelalaian gitu ya. Dia karena namanya pembunuhan gitu. Jadi ada sengaja membunuh gitu ya. Nah, jadi tidak ada unsur kelalaiannya. Nah, tetapi ketika orang ini tertabrak ya apa itu kan tidak, meskipun orangnya mati itu kan bukan dikatakan sebagai pembunuhan kan, itu dikatakan sebagai kecelakaan gitu, kecelakaan lalu lintas kan gitu ya kan, meskipun orang yang tertabraknya mati ya, nggak ada terminologi pembunuhan, itu nggak ada kecuali bisa dibuktikan sebuah mobil sengaja menabrak orang di tengah jalan gitu, lampu terang bukan lampu eh, alamnya terang, umpamanya jam 12 siang, ada orang sedang menyeberang di jalan raya, dia sengaja lari kencang, kemudian sengaja ditabrak umpamanya. Bisa bisa ada kualifikasi pembunuhan. Tetapi kalau di satu jalan yang apalagi ini ada dalam keramaian kan, dalam keramaian begitu, ya saya kira itu
nggak bisa dikualifikasi sebagai pembunuhan, tapi kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Jadi karena dia tidak hati-hati mengendarai mengendarai apa kendaraannya di dalam situasi yang begitu banyak orang gitu, sehingga kemudian menyenggol dan menyebabkan kematian orang. Jadi itu karena kelalaiannya gitu menyebabkan matinya orang lain. Dalam hal ini umpamanya tersenggol kendaraannya gitu. Jadi ya lebih pada apa namanya kematian karena kelalaian gitu, bukan sengaja dibunuh gitu ya, bukan sengaja dimatikan. Begitu. Nah, Baik. Lalu kasus ini kan sedang diproses oleh Polri, Bang Fikar. Lalu Anda sendiri melihatnya bagaimana? Sudah cukup transparankah Polri dalam menangani kasus ini? Misalnya kemarin 7 pelaku ini sudah diperiksa dan bahkan disiarkan secara live di Instagram Divisi Humas Polri. Anda melihatnya seperti apa, Bang Fikar? iya, saya kira ini salah satu apa namanya salah satu konsekuensi ajas keterbukaan ya Hmm. negara ya, termasuk di dalamnya adalah kepolisian gitu. Nah karena itu kemudian apa namanya mestinya sih disiarkan di TV langsung ya, tapi nggak ada, mungkin nggak ada TV yang sengaja mau ini ya. Kemudian dia sekarang kan media itu udah banyak ya, ada media massa, ada media sosial kan gitu ya. Padahal artinya kan sama kan, media massa dan media sosial sama-sama media masyarakat ya. Nah tapi kalau media massa biasanya dimiliki oleh apa orang tertentu atau perusahaan tertentu, tapi kalau media sosial kan ada di ranah yang bebas gitu. Jadi semua orang bisa menggunakan media itu untuk ini apa untuk menyiarkan sebuah peristiwa gitu. Nah, dengan dia siarkan di Instagram secara langsung, saya kira itu sudah membuktikan atau apa ya membuktikan keterbukaan dari kepolisian ya. Artinya masyarakat bisa melihat ya bahkan mengkritisi jalannya pemeriksaan melalui apa media sosial itu ya, melalui Instagram atau melalui media sosial yang lain umpamanya, bisa masyarakat bisa melihat dan bisa mengkritisi itu gitu. Nah, artinya ini salah satu langkah keterbukaan dari institusi kepolisian ya, kalau harus kita apresiasi ya, harus kita apresiasi walaupun umpamanya ya mestinya sih menurut saya walaupun kecil-kecilan, masing-masing instansi pemerintah itu punya punya semacam stasiun TV gitu ya, punya apa di TV, sehingga bisa mereka punya YouTube masing-masing, bisa menyiarkan di YouTube-nya masing-masing umpamanya, bisa bisa seperti itu gitu ya. Ini bagian dari keterbukaan terhadap masyarakat gitu. Nah, itu sudah cukup terbuka. Itu satu. Tapi kemarin kan yang diperiksa adalah dalam konteks pelaku itu eh, sebagai orang yang menyandang profesi kepolisian, ya kan? Karena itu yang dia apa yang dilakukan adalah peradilan profesi sebenarnya, gitu ya, peradilan profesi yang hukuman paling beratnya adalah di apa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat gitu atau pecat gitu. Itu paling tinggi kalau apa namanya peradilan profesi itu gitu ya, diberhentikan dari profesinya karena dia sudah tidak bisa lagi mengikuti etika profesi dan seterusnya gitu. Nah, tapi itu tidak menghilangkan sifat pidananya gitu ya, artinya meskipun umpamanya di peradilan profesi kepolisian itu ada juga hukuman penahanan umpamanya gitu ya, tetapi juga tidak menghilangkan sifat pidananya, artinya peradilan pidananya harus tetap jalan karena ada korban ya, ada korban yang mati, yang meninggal dunia. Nah karena itu harus diperiksa ini karena kelalaian atau kesengajaan gitu. Nah itu seperti saya katakan tadi, kalau kesengajaan itu arahnya ke pembunuhan ya. Kalau sengaja sudah tahu ada orang lewat tapi ditabrak juga umpamanya ya, nah, itu kan sengaja sengaja menabrak gitu. Nah itu bisa nanti diperiksa punya motif apa gitu, barangkali ada apa namanya tidak hanya kesal saja, dia tahu itu yang lewat itu yang punya utang sama dia. Oh ini nggak bayar-bayar udah setahun, tabrak aja deh sekalian. Nah bisa seperti itu kan. Tapi itu kalau diperiksa gitu ya. Tapi bisa juga dia kesenggol atau tergiling di belakang karena kelalaiannya. Itu yang akan diperiksa oleh apa oleh proses pidananya itu gitu. Sehingga dia akan dikenai hukuman gitu ya, dikenai hukuman apakah sebagai sengajaan. Kalau sengajaan itu pasti
eh, pasalnya adalah pasal pembunuhan gitu ya. Tapi kalau apa namanya, kalau tidak sengaja pasti pasalnya adalah pasal karena kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain, umpamanya seperti itu. Begitu, Mas. Oke, detik ini juga masih berlangsung sidang Komisi Etik Polri Etik. yang dilakukan terhadap dua anggota Brimob yang duduk di paling depan di Rantis saat kejadian, Bang Fikar. Ya, Dan sampai ya, sekarang hasilnya juga masih belum diumumkan karena memang sidangnya digelar secara tertutup begitu. Seandainya nanti dua anggota Brimob ini disanksi PTDH, kemudian juga mendapat hukuman pidana sesuai pasal yang disangkakan. Apakah menurut Bang Fikar ini sudah cukup adilkah bagi keluarga korban si Afan Kurniawan yang meninggal karena dilindas kendaraan taktis ya, pribadi ini? ya. Ya, kalau apa proses etika seperti ini belum masuk ke pidana sebenarnya, Hmm. ya. Kalau pidana itu dilakukan di pengadilan gitu kan. Ini kan baru baru internal kepolisian, ya. Betul. Makanya dia lakukan secara tertutup juga. Baru etikanya sebenarnya, Hmm. baru sidang etika profesi gitu. Tapi Hmm. kalau sudah pidana itu di peradilan umum, ya di pengadilan negeri gitu itu ya. Dan itu terbuka, bisa di apa namanya di cover oleh banyak pihak gitu untuk diketahui oleh secara umum umpamanya seperti itu. Nah, itu belum dilakukan itu. Tetapi secara profesi ya, secara profesi saya kira masing-masing profesi terutama profesi kepolisian ya punya juga aturan main yang apa harus diikuti. Kalau enggak dia kan apa kepolisian itu salah satu instansi atau salah satu instansi yang diberikan kewenangan memegang senjata api kan. Nah, itu ini apa namanya walaupun dalam konteks ini bukan penggunaan senjata api tapi lebih pada kehati-hatian membawa kendaraan. Maksud saya dengan kewenangan itu, nah itu akan lebih etik profesinya itu lebih berat gitu. Ya, maksud saya harus harus benar-benar dilakukan gitu. Apakah perbuatan yang terjadi atau kejadian yang karena perbuatannya itu dilakukan secara sengaja atau karena ketidakhati-hatiannya gitu atau karena kelalaiannya. Nah, itu yang diproses secara etika. Tetapi itu juga yang akan diproses dalam proses pidana. Kalau proses pidana pasti terbuka ya. Karena sejak polisi bukan dikeluarkan apa dikeluarkan dari angkatan bersenjata apa dari tentara nasional ya. Waktu ABRI polisi masih masuk ABRI ya, tapi begitu jadi TNI ya tentara nasional lah karena polisi bukan tentara dia dikeluarkan dari TNI. Nah, sejak dikeluarkan dari TNI dia tunduk pada peradilan sipil, dia tunduk pada peradilan umum sama dengan masyarakat sipil gitu. Kalau di TNI kan peradilan militer ya dia punya peradilan sendiri gitu. Tapi kalau sejak polisi menjadi angkatan sipil, menjadi institusi sipil, ya maka ranah atau peradilan yang punya kewenangan mengadili adalah pengadilan negeri. Nah, kalau sekarang belum itu, mungkin sedang proses penyidikannya gitu ya. Yang sekarang ini baru peradilan etika gitu, peradilan etika profesional kepolisian gitu. Kalaupun dia dihukum diberhentikan itu dalam konteks kesalahan dia menjalankan profesinya gitu. Tetapi dalam konteks dia melakukan satu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai kejahatan atau sebagai tindak pidana itu belum dilakukan. Itu ranahnya di peradilan umum, di pengadilan negeri dalam hal ini. Begitu, Mas. Baik, jadi apapun nanti hasilnya dan kita juga tunggu bersama bagaimana ranah pidananya nanti akan diproses, Bang Fikar ya. Semoga Ya, hasilnya ya, apapun nanti juga bisa memenuhi rasa keadilan dari pihak ada. keluarga korban. Betul, betul. Kita berharap begitu. Semoga peradilannya Hmm. bisa juga nanti ada apa TV yang berbaik hati menyiarkan secara langsung gitu ya. Dan itu bisa disaksikan oleh masyarakat gitu dan itu akan lebih baik gitu. Apa keadilan di dalam masyarakat itu bisa lebih tercapai. Begitu. Baik, masih soal polisi dan juga masih soal demo, Bang Fikar. Ini kemarin yang juga sempat viral terkait adanya Ya, insiden gas air mata masuk ke kampus Unpas dan Unisba di Bandung seperti itu. Ini sangat ya, complicated karena kedua pihak ini juga saling apa ya berbeda pendapat bahwa ada yang bilang bahwa
gas air mata ini ditembakkan ke arah kampus. Padahal ini kan kampus kan harusnya zona aman seperti itu ya. Terus polisi Iya, juga mengklaim bahwa ini sebenarnya memang ada oknum yang awalnya melemparkan bom molotov ke polisi, akhirnya terjadilah perlawanan hingga akhirnya terjadi tembakan gas air mata. Tapi polisi bilang bahwa tembakan gas air mata ini tidak diarahkan ke kampus, melainkan terbawa angin seperti itu. Kalau Anda melihat ini seperti apa, Bang Fikar? iya. Menurut saya gini, Hmm. polisi itu tugasnya tiga ya. Menurut dasarkan undang-undang kepolisian, Hmm. dia yang pertama itu adalah penjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Nah, yang kedua dia penegak hukum ya Hmm. sebagai penyidik. Yang ketiga dia pelayan masyarakat. Hmm. Kita dilayani membuat SIM, membuat Hmm. surat kelakuan baik. Nah, dalam konteks peristiwa itu, maka polisi ada dalam keadaan menjalankan fungsinya sebagai apa namanya penanggung jawab keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat gitu, Hmm. ya kan? Hmm. Nah, dari terminologinya keamanan dan ketertiban, ya itu sifatnya post-factum sebenarnya. Maksud saya menertibkan dan mengamankan ketika tidak tertib dan tidak aman, kan begitu, iya kan? Kalau tertib dan kalau aman, polisi nggak harus ada, gitu loh. Nggak harus masuk, kan begitu. Iya kan? Nah, makanya menjadi pertanyaan, ketika mahasiswa ada di dalam kampus, gitu ya, dan polisi masuk menyerbu ke kampus, nah itu yang menurut saya udah keliru itu. Salah banget lah itu deh. Ya, dari fungsinya sebagai apa namanya penjaga ketertiban dan keamanan, penegak hukum dan bahkan pelayan masyarakat gitu ya, nggak kelihatan di situ dia nyerang, iya kan? Hmm. Penjaga keamanan dan ketertiban itu kan pasif sebenarnya, dia baru aktif ketika ada ketidaktertiban dan ada ketidakamanan gitu. Tapi kalau orang di dalam kampus kan, di luar kan aman dan tertib sebenarnya, iya kan? Hmm. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi apapun alasannya, tidak dibenarkan polisi nyerang ke dalam kampus Hmm. atau ke dalam satu komunitas tertentu. Itu sudah berlebihan, sudah melawan hukum itu kalau menurut saya. Ya Hmm. sudah melakukan pelanggaran berat itu. Ya kalau menyerbu ke dalam kampus karena dia tugasnya pengamanan itu. Hmm. Ya, oh dilempar sama bom molotov dan segala macam. Ya kan menghindar harusnya kan begitu. Hmm. Iya kan? Bukan menyerang balik gitu. Memang dia anak kecil. Kalau ditimpuk atau disambit nyambit lagi, kan enggak juga gitu. Polisi tidak jangan menempatkan diri sebagai anak kecil, sebagai orang yang kemudian sakit hati ditimpa. Dia pengayom. Dia penegak hukum dan pengayom bahwa melempar apa namanya bom molotov itu satu perbuatan melawan hukum, itu diproses hukum bukan dibalas gitu, Hmm. mestinya diamankan, ditertibkan gitu. Bukan dia serbu ke dalam, kemudian dilempar lagi pakai bom molotov atau ditembakin segala macam. Bukan begitu. Itu bukan polisi, itu bukan pengaman, itu bukan pengayom masyarakat gitu. Itu justru menjadi lawan, jadi lawan masyarakat kan. Nah seperti itu. Masyarakat itu kan macam-macam, ya kan? Ya termasuk tingkah mahasiswa seperti itu kan, melempar-lempar apa kaleng, bom molotov, apa segala macam. Itu kan harus dilihat sebagai itu bagian dari masyarakat yang harus dia ayomi, gitu, yang harus dia layani. Nah, kalau ada masyarakat yang melanggar hukum ya proses hukum, jangan Hmm. dibales gitu loh maksud saya. Begitu, Mas. Oke, lalu ini yang menjadi sorotan soal alasannya, Bang Fikar. Ini Mm-mm. dalih terbawa angin ini memang apakah bisa dibenarkan, Bang Fikar? Kalau kita lihat ini kan alasan yang tidak asing seperti kasus Kanjuruhan dulu, dulu kan juga seperti itu alasannya terbawa angin seperti itu. Kalau dari segi hukum Ya, seperti apa? itu alasan yang mengada-ada itu, ya, Hmm. alasan yang dicari-cari Hmm. terbawa angin. Hmm. Ya harusnya angin juga sudah bisa diantisipasi. Hmm. Kalau nembaknya atau apa mengarahkannya keluar kampus ke tempat lain, nggak mungkin itu masuk ke dalam itu. Hmm. Ya, kalau anginnya ke kampus kemudian sengaja ditembakkan yang masuk ke kampus, ya artinya sengaja itu apa mengarahkan ke sana. Jadi menurut saya nggak ada alasan itu, ya nggak ada alasan. Sepanjang sekarang kan gampang, di Hmm. setiap jalan itu ada CCTV, tinggal dilihat aja dia mengarahkannya kemana. Di jalanan tuh banyak CCTV sekarang, ya Baik. tinggal dilihat itu operatornya, itu penembak penembak itu
mengarahkannya kemana. Kalau dia mengarahkannya ke kampusnya, itu artinya alasan keterbawa angin itu tidak valid, gitu. Artinya harus diragukan. Nah, begitu. Nah, Baik, terakhir Bang Fikar, bagaimana sedianya hukum bekerja dalam mengatasi aksi demonstrasi ini? Kita lihat polisi kan memang juga sebagai aparat keamanan negara, ini kan tugasnya juga mengamankan jalannya demonstrasi seperti itu. Kemarin eh, mantan Menko Polhukam Mahfud MD bilang bahwa posisi seorang polisi ini juga sebenarnya serba salah ya. Kalau mereka tidak tegas ya dalam menyikapi perintah seperti itu, mereka juga akan ditegur atasan. Tapi kalau mereka terlalu tegas atau terlalu represif terhadap massa, mereka juga salah. Sebenarnya apa yang harus dilakukan polisi dalam bekerja dalam hal ini mengamankan demo di Indonesia? demonstrasi itu hak setiap orang. Hmm. Nah, iya kan? Itu Hmm. hak ya, hak mengemukakan pendapat demonstrasi dengan cara demonstrasi itu hak. Tetapi demonstrasi juga harus dilakukan sesuai dengan porsinya. Hmm. Kalau demonstrasi umpamanya nyambitin rumah orang, ya bisa ditangkap itu yang nyambit, gitu loh. Hmm. Kalau demonstrasi merusak fasilitas umum atau merusak itu bisa diproses hukum yang seperti itu, gitu. Jadi tidak bisa pukul rata, ya. Sepanjang dia demonstrasi membawa apa namanya atribut unjuk rasa berupa poster apa segala macam nggak ada masalah. Tapi ketika dia lempar apa namanya bom molotov, kemudian dia merusak fasilitas umum, nah itu bisa gitu. Itu perbuatan melanggar hukum. Itu ranahnya polisi. Polisi bisa masuk di sana gitu. Nah jadi itu yang harus diawasi itu. Jadi jangan pukul rata setiap yang demonstrasi kemudian dianggap akan merusak juga jangan begitu. Tapi dilihat siapa yang melakukan perusakan itu. Nah, Pak, kan nggak kelihatan itu yang siapa yang melempar. Ya betul gitu. Tapi kan bisa umpamanya dari barisan itu yang melempar siapa ya ditangkap aja satu ditanya kamu kan bisa ditanya siapa saksinya kan bisa dari dua tiga orang umpamanya bisa diketahui siapa sebenarnya yang melemparkan bom molotov atau melemparkan barang ke tempat lain umpamanya. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi menurut saya dalam situasi apapun polisi itu harus bekerja seprofesional mungkin dengan mendasarkan pada itu tadi ya. Kalau dia melakukan pengamanan ya tentu saja tidak agresif kan, tidak dia menyerang umpamanya ke dalam masuk ke dalam kampus dan sebagainya, itu jelas salah itu ya, itu udah kelebihan. Mengamankan itu kan namanya juga mengamankan, itu post factum, artinya ada dulu situasi tidak aman baru diamankan kan begitu, iya kan? Kalau menyerang duluan kemudian diserang balik itu namanya bukan bukan mengamankan, membuat keributan itu namanya, iya kan? Nah itu yang harus disadari itu. Jadi polisi itu mengamankan, ya mengamankan dan menertibkan gitu. Ketika ada ketidakamanan dan ada ketidaktertiban. Jadi kalau masyarakatnya aman dan tertib, ya nggak boleh diamankan dan ditertibkan, iya kan? Artinya nggak perlu diamankan dan ditertibkan. Artinya harus ada dulu orang yang melanggar hukum, orang yang melakukan perbuatan yang membuat tidak aman, gitu, ya, yang membuat tidak tertib. Nah, baru polisi kemudian boleh. Karena itu saya bilang tugas polisi itu post factum. Tugas polisi itu baru muncul tugas kepolisiannya apa namanya ketika terjadi sebuah peristiwa yang dapat dikualifikasi sebagai peristiwa pidana. Kalau sebelumnya dia bisa melakukan apa namanya semacam penyuluhan, semacam apa namanya upaya-upaya supaya tidak terjadi peristiwa pidana, umpamanya menyuluhan, memberikan pemberitahuan, tapi nggak boleh melakukan upaya paksa, umpamanya untuk supaya mahasiswa tidak melempar bom, ditangkap aja, dimasukin dulu, nggak boleh begitu, itu namanya sudah melakukan upaya paksa menangkap. Nah, itu over capacity, itu over kelebihan gitu, kalau berlebihan tindakan gitu, over acting ya, kelebihan tindakan. Nah, tapi itu tadi mengamankan dan menertibkan itu artinya post factum. Artinya harus dulu melihat ketidakamanan dan ketidaktertiban, baru dia muncul di atas ketidakamanan dan ketidaktertiban. Begitu, Mas. Baik, kita harap polisi bekerja sebaik mungkin dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran ini, Bang Fikar ya. Dan Oke.
Khusus Oke, juga untuk kasus meninggalnya Afan Kurniawan, semoga nanti hasil sidang bisa etik menjadi. dan Ya, hasil pidana nanti yang diketok palu oleh hakim juga bisa memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban. Terima kasih untuk Bang Fikar, sehat selalu. oke. Baik, kita harap polisi bekerja sebaik mungkin dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran ini, Bang Fikar, dan khusus untuk kasus meninggalnya Alvan, semoga hasil sidang etik dan pidana nanti juga bisa memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Terima kasih untuk Bang Fikar, sehat selalu, dan kepada pemirsa yang menonton tayangan ini, ingat bahwa setiap warga negara berhak menyuarakan aspirasinya. Namun, tindakan anarkisme apalagi penjarahan tentu tidak bisa dibenarkan. Semoga lekas pulih Indonesia dan cepat membaik. Saya Bulaksono, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.